Film dibuka dengan seorang wanita yang ditandai dengan sebuah kode berseri BB5040. Tidak lain tidak bukan, wanita bernama Arlene ini sudah resmi menjadi tahanan ke-5040 di salah satu penjara berjuluk Bad Batch, yang dimana penjara tersebut mempunyai sistem dengan konsep terbuka di wilayah gurun. Ya, selamat datang buat Arlene di salah satu penjara paling kejam yang sengaja membiarkan para tahanannya bertahan hidup dengan cara masing-masing. Bahkan, wilayah ini sama sekali tidak terjangkau satupun aturan serta hukum yang berlaku di Amerika. Lalu Arlene tak sengaja melihat sebuah mobil yang terparkir dengan kondisi kerusakan yang cukup parah. Mirisnya mobil itu sama sekali tidak bisa diandalkan dan Arlene hanya sibuk berdandan di dalam mobil tersebut. Sampai suatu ketika, Arlene pun baru sadar kalau ada sebuah kendaraan yang sedang menuju ke mobil itu. Saat itu jugalah, ia langsung berlari sekejap mungkin dari kejaran orang misterius. Tapi sialnya, Arlene malah tertangkap dengan begitu mudah oleh begal tersebut. Saat tersadar, ia sudah berada dalam posisi dirantai serta ditempatkan di sebuah base camp di wilayah itu. Enggak lama setelahnya, datanglah seorang wanita yang langsung menyuntik tangan Arlene. Dan bahkan wanita itu juga memotong tangannya secara cuma-cuma. Hebatnya nggak cukup tangannya aja, salah satu kaki Arlene juga dipotong paksa yang dimana hal itu tentu membuatnya shock dalam sekejap. Sambil membawa satu potong kaki dan satu potong tangan, wanita itu pun bersiap untuk memasaknya sebagai makanan. Ya udah jelas Arlene pun baru aja diculik oleh komplotan tahanan di wilayah ini, yang dimana mereka bisa bertahan hidup dengan cara memakan daging tahanan lainnya, terutama tahanan baru. Di malam itu juga, Arlene yang udah nggak bisa kemana-mana pun sengaja buang air besar sebanyak-banyaknya, serta memoles seluruh kotoran yang sudah ia keluarkan ke seluruh tubuhnya. Dan benar aja, cara ini cukup berhasil membuat si wanita itu merasa jijik, sampai-sampai ia pun bergegas untuk memandikan Arlene. Pada kesempatan itulah, Arlene pun diam-diam mengambil sebuah linggis yang tentunya akan ia siapkan untuk menyerang wanita itu. Tidak berselang lama, Arlene pun berhasil melumpuhkannya dalam sekejap. Dan hal tersebut juga disadari oleh korban lainnya yang sedang dirantai. Dari sini Arlene pun menyeret tubuhnya secepat mungkin sambil sembunyi-sembunyi dari pandangan siapa saja. Sepetak demi sepetak pasir di basecamp itu berhasil ia lalui, dan Arlene yang udah kewalahan malah tidak sengaja melihat papan skateboard yang lagi nganggur. Jelas papan skateboard itu langsung ia gunakan untuk membantunya bergerak serta kabur dari basecamp itu. Entah apa yang akan ia hadapi ke depannya, tapi yang jelas Arlene pun sudah dehidrasi parah akibat terkena paparan sinar matahari. Beruntung gak lama setelahnya, datanglah seseorang yang sedang mendorong sebuah keranjang. Dan orang tersebut pun langsung membawa Arlene di atas keranjangnya. Menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer tentu bukanlah hal mudah bagi orang tersebut. Yang ternyata, ia sengaja membawa Arlene ke sebuah tempat yang sudah dimaksud oleh kertas brosur tadi. Yaitu tempat spesial bernama The Comfort. Secara cepat, Arlene pun disambut oleh para penjaga pintu masuk dari tempat tersebut. Sedangkan pria misterius yang menolongnya malah langsung pergi begitu saja. 5 bulan kemudian, Arlene yang tadinya berantakan kini sudah terlihat jauh lebih baik karena ia mulai memiliki penghasilan dari upaya membantu warga-warga The Comfort yang sedang sibuk berdagang. Ya bisa dibilang, The Comfort ini adalah pemukiman bagi para tahanan yang tetap ingin merasa hidup walaupun mereka sedang ditahan karena berbagai kasus. Sedangkan di sisi lain, scene berpindah lagi ke salah satu pria berbadan kekar yang benar-benar terlihat sangar serta menyeramkan. Usut punya usut, ternyata pria ini adalah pemimpin dari sebuah basecamp kanibal yang sempat menyekap Arlene. Tapi meskipun wajahnya sangar, pria berjuluk Miami Man ini sangatlah sayang ke anaknya dan bahkan ia juga ahli dalam melukis. Saking sayangnya, ia rela turun tangan ke bagian dapur hanya untuk memasak salah satu korban tiap malamnya. Pokoknya di basecamp yang satu ini, para tahanan baru udah serasa hewan ternak, yang dimana daging mereka selalu dijadikan santapan bergizi. Singkat cerita, hari pun sudah berganti lagi dan Arlene sudah bisa membeli penopang kaki khusus dan juga sebuah pistol yang memang tersedia di komplek The Comfort. Berbekal pistol yang sudah ia beli itulah, Arlene pun memutuskan untuk berlatih menembak pada saat itu. Pada kondisi yang berbeda, anak dari Miami Man lagi bersiap-siap untuk pergi bersama salah satu pengurus ke sebuah tempat pembuangan. Entah apa yang akan mereka lakukan, tapi yang jelas tempat pembuangan itu cukup dekat dengan The Comfort, sampai-sampai Arlene juga menyadari sebuah kendaraan yang sempat digunakan ketika ia dibegal. Tanpa rasa keraguan sama sekali, Arlene berjalan ke tempat pembuangan itu dan ia mendapati salah satu anak buah di basecamp kanibal serta seorang anak kecil.
Anak kecilnya sih memang nggak diapa-apain sama Arlene. Tapi si pengurus langsung ia headshot dan ia anggap kematian wanita itu sebagai hasil dari latihan menembak. Belum lama berselang dari penembakan tersebut, si pria penolong pun menyadari kalau Arlene sedang membawa seorang anak kecil menuju The Camper. Yang dimana baru juga tiba di The Camper, Arlene pun langsung sadar kalau anak tersebut ingin memiliki seekor kelinci dan ia langsung membelikannya. Memang sih Arlene berperilaku baik ke anak itu sampai sekarang ini. Tapi yang gak sadar kalau bapaknya udah nungguin dari tadi. Dengan kata lain, si Miami Man juga mulai curiga sambil berpikir was-was kalau ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itulah, ia memutuskan untuk menuju ke tempat pembuangan saat itu juga, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Apalagi ketika ia sampai, ia hanya melihat anak buahnya yang sudah meninggal, serta tidak ada keberadaan anaknya di kendaraan itu. Dari situlah ia langsung bertanya kepada si pria penolong yang ternyata merupakan seorang pemulung. Pria itu pun sadar kalau si Miami Man sedang mencari-cari keberadaan anaknya. Tapi sebelum itu, ia juga sadar kalau Miami Man sangat ahli dalam menggambar. Alhasil ia pun langsung menyuruh pria berbadan kekar itu untuk menggambar di tempat itu. Dan si Miami Man menyanggupinya dalam beberapa menit saja. Barulah dari hasil gambarnya, ia pun tahu kalau anaknya itu sudah dibawa ke The Camper. Sejauh ini sih belum ada masalah yang berarti. Ya karena Arlene pun masih menjalin kedekatan bersama anak itu sampai sekarang. Bahkan di malam harinya, ia juga mengajak anak tersebut untuk berjalan-jalan sambil melihat kegiatan di pasar malam. Di saat itulah, pemimpin The Camper pun menampakkan diri yang dimana ia sering dipanggil dengan sebutan The Dream atau mimpi. The Dream terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang bebas. Dan bahkan ia juga menerbitkan mata uang tersendiri yang sampai sekarang selalu digunakan sebagai alat transaksi. Sialnya, Arlene pun malah tertarik untuk mengikuti pesta yang sedang berlangsung sampai-sampai ia tidak sadar kalau anak kecil itu sudah terpencar darinya gara-gara mencari kelinci yang kabur. Hebatnya lagi bukan hanya sekedar terpencar, tapi anak itu malah terus berjalan dan malah berhadapan dengan The Dream maupun istrinya. Di titik inilah, anak itu langsung dibawa masuk ke rumahnya si The Dream tanpa diketahui sama sekali oleh Arlene yang lagi pesta. Emang bener-bener ya si Arlene, udah sempoyongan kayak gitu. Dia masih aja pingin jalan-jalan untuk cari angin. Ya jadinya Arlene pun baru terbangun dari tidur lelapnya dengan kondisi yang sudah terbaring di wilayah terbuka. Pada titik ini, ia juga sadar kalau penopang kakinya sudah dibawa-bawa oleh si Miami Man yang ada di hadapannya. Tentu Miami Man pun langsung menanyakan keberadaan anaknya kepada Arlene. Yang dimana si Arlene menjawab kalau ia tidak pernah melihat anak itu. Mendengar hal tersebut, Arlene pun langsung ditugaskan oleh si Miami Man untuk mencari anaknya di wilayah The Camper dalam keadaan hidup-hidup. Apabila tidak bisa ditemukan atau nyawa anaknya tidak hidup, maka nyawa Arlene yang akan menjadi taruhannya. Belum lama dari pembicaraan itu, mereka malah dihampiri oleh seseorang yang terlihat sedang membawa sesuatu. Ternyata orang ini ingin menawarkan barter kepada Miami Man yang tidak lain tidak bukan, ia ingin menukar satu jerigen bensin dengan nyawa Arlene sebagai santapan dari kelompoknya. Mimin sih udah optimis si Miami Man gak bakal mau. Namun anehnya, ia malah mengiyakan kegiatan barter itu. Yang luar biasanya itu ternyata cuma akal-akalan dari Miami Man. Dari situlah ia pun langsung membantai pria tersebut, cukup dengan 2 lemparan senjata tajam. Alhasil, Miami Man yang tidak membawa stok makanan pun juga memotong tangan dari pria itu. Bisa dibilang inilah definisi sesungguhnya dari menang banyak, yang dimana ia berhasil dapat bensin, dapat Arlene dan juga dapat motor. Bahkan Arlene yang lagi kencing di semak-semak juga ikut ia temenin biar nggak ketiupan badai pasir. Ketika malam harinya, mereka sengaja beristirahat di tengah-tengah gurun sambil memanggang tangan dari pria tadi. Jelas latar belakang Miami Man pun membuat Arlene bertanya-tanya, yang dimana ia kepo dengan alasan pria tersebut bisa masuk penjara. Nggak taunya, ia dipenjara karena sudah menjadi imigran gelap dari Kuba ke Amerika sejak umur 13 tahun. Dari situlah Arlene menyuruh Miami Man untuk memperlihatkan kode di lehernya, yang ternyata Arlene malah memanfaatkan momen itu untuk mengambil pisaunya. Tapi ia tetap saja namanya juga orang bermental baja. Bukannya merasa takut, tapi ia malah menempelkan pisau tersebut ke perutnya. Hanya saja tidak untuk peluru yang menembus ke tubuhnya, dan lebih tepatnya peluru tersebut berasal dari salah satu tahanan yang berhasil kabur dari base campnya Miami Man. Seketika itu juga ia pun langsung mengambil motornya dan membawa Arlene untuk pergi ke The Camper.
Usut punya usut, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu adalah tahanan ke-5884, yang berarti dalam beberapa hari saja sudah bertambah 800 orang. Dari sini Arlene mulai berpikir, bagaimana caranya bisa hidup bebas jika tahanan yang masuk ke dekamper saja harus bertambah banyak tiap harinya. Sedangkan di kondisi lain, si pria penolong tidak sengaja melihat si Miami Man yang sedang terkapar. Dan ia pun lagi-lagi berniat untuk menolong seseorang. Dimulai dari memburu seekor burung gagak untuk dijadikan makanan, sampai mengobati si Miami Man secara bertahap. Pria itu benar-benar menjadi penyelamat bagi Arlene maupun Miami Man sampai sekarang ini. Lalu tibalah di suatu momen, yang dimana Arlene tidak sengaja melihat anak tersebut yang sedang bepergian dengan istrinya The Drip. Ya bisa dibilang anak itu sudah dianggap anak sendiri dan selalu dimanjakan dengan fasilitas mewah di rumahnya The Drip. Pada lain situasi, Miami Man pun sudah siap untuk berpetualang tanpa bantuan dari pria penolong. Tapi yang jelas, ia nggak akan pernah melupakan jasa dari pria tersebut, sampai-sampai ia pun langsung respect terhadapnya. Di saat hari menjelang malam, Arlene memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya The Dream yang sudah dijaga ketat oleh para wanita. Luar biasanya, ternyata The Dream memiliki istri dalam jumlah besar, yang dimana semuanya sedang berada dalam masa mengandung. Tapi hal itu justru tidak membuat si The Dream untuk berhenti begitu saja, dikarenakan Arlene pun malah tertarik untuk menjadi istrinya juga. Nggak perlu berlama-lama, ia langsung menyuruh salah satu istrinya untuk menyiapkan kamar spesial bagi Arlene sendiri. Hanya saja, Arlene tidak benar-benar ingin menjadi istrinya The Dream pada saat itu, melainkan ia sengaja untuk menjalankan sebuah rencana yang tidak disangka-sangka, yaitu menyandera istri terbarunya The Dream sebagai cara ampuh untuk mendapatkan anaknya Miami Man. Dari sini bisa kita lihat, si The Dream juga memanfaatkan istrinya sebagai bodyguard bersenjata, walaupun mereka semua sedang mengandung seorang bayi. Beruntung rencana Arlene tidaklah sia-sia, dan hal itu pun membuat ia bisa keluar dari dekamper dengan rasa aman tanpa luka sama sekali. Udah gitu, ia juga nggak perlu repot-repot untuk berjalan kaki lagi, karena kendaraannya udah berada di tangan Arlene. Tidak butuh waktu lama, sejak keluar dari dekamper, Arlene pun berpapasan dengan Miami Man yang tentu saja sangat semangat menyambut kehadiran anaknya. Dari sinilah Arlene memutuskan untuk ikut dengan si Miami Man dan menjadi anggota di base camp-nya. Tentu hal itu langsung disetujui oleh pria tersebut tanpa perlu berpikir panjang. Namun yang jadi masalahnya, anak itu malah mengidam spaghetti. Karena semenjak berada di sana, ia selalu disuguhkan sepiring spaghetti. Sedangkan Miami Man sendiri nggak punya apa-apa pada saat ini, kecuali seekor kelinci yang dibelikan oleh Arlene kepada anaknya. Ya alhasil, mereka bertiga langsung menyantap kelinci itu, meski harus diiringi dengan tangisan dari anaknya Miami Man. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.